Belum hadir ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Salam, assalamualaikum. Esa, kita semua sehat walafiat bersama keluarga. Ada tadi saya dengar Pak Pati kurang sehat, mudah-mudahan sudah sehat. Pak Holis juga kurang sehat karena kurang minum susu. Mudah-mudahan sekarang sudah sehat. Sudah Pak, dia sudah Rafael tadi. Sudah Rafael. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah selesaikan rapor Bapak Ibu sekalian sebelum saya rapat jam 9. Jadi saya mulai jam 7, rupanya agak lambat juga saya tanda tangan. Kemudian tadi ada Ibu Oti mungkin sudah langsung scan raportnya, dan yang lainnya nanti dibantu oleh admin. Di sini sudah hadir Ibu Suryani, Ibu Epi belum hadir, Bu Epi juga sudah hadir, mudah-mudahan mendengar. Tadi saya sudah minta bantuan untuk scan per anak, per file, supaya Bapak Ibu sekalian bisa nantinya mengirim file itu. Nah, kemudian tadi terlewat mungkin di halaman pertama itu tidak ada parafnya beberapa teman, nanti mohon menyesuaikanlah. Kalau bisa nanti diparaf kembali entah besok atau lusa, sehingga bagian depan itu tidak bisa dimodifikasi. Ini untuk mengantisipasi saja terkait dengan dokumen penting dari di sekolah. Misalnya halaman pertama hilang dia ganti, jadi nanti tidak sesuai dengan data yang ada. Nah, sesuai dengan judul, setelah ini Bapak Ibu sekalian, setelah saya memaparkan tentang bagaimana mekanisme penyampaian lapor besok ke orang tua hari Jumat, nanti dilanjutkan dengan panitia MPLS mau menyampaikan rencana-rencana agar lebih matang persiapan-persiapannya. Di mekanisme yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana besok, ya, rencana hari Jumat, saya mau presentasikan dulu ini. Yang sudah ada paraf di depan sudah di-scan. Oh, Bapak Ibu, ada info dari Bu Ani. Jadi yang sudah di-scan adalah yang sudah ada paraf depannya. Jadi mohon nanti singgah ke sekolah untuk diparaf sehingga bisa di-scan segera. Saya ingin menyampaikan tentang mekanisme terkait dengan acara kenaikan kelas pada hari Jumat nantinya. Ini saya belum kirim ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembagian rapot atau acara kenaikan kelas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juni pukul 8 sampai 10. Kita beri durasi pukul 8 sampai 10 karena ini hari Jumat dan waktu pendek. Penyelenggara adalah wali kelas 7 dan 8. Dilakukan dengan cara daring. Nah, mekanisme acara kenaikan kelas dan pembagian rapor tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, wali kelas masing-masing membuat room pada hari Kamis besok, tanggal 25, kemudian membagikan atau mengirim link room tersebut ke siswa atau orang tua siswa. Nah, pada hari hanya Bapak Ibu sekalian, pada saat memulai pertemuan dengan siswa atau orang tua siswa, pertama membuat daftar hadir siswa, orang tua siswa. Daftar hadir maksudnya ya. Jadi supaya bisa ditahu, ini daftar hadir online. Membuat daftar hadir online, siswa atau orang tua siswa. Nah ini tujuannya sambil berlatih, anak-anak juga berlatih untuk mengisi daftar hadir. Nah, tetapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan.
Kemudian yang berikutnya, wali kelas diharapkan menyampaikan kondisi selama pembelajaran daring dan juga meminta dukungan. Jadi kondisi bisa diceritakan bagaimana pembelajaran daring kemarin selama 3 bulan terakhir, termasuk mungkin diajak orang tua atau siswa melakukan evaluasi. Yang kedua, yang bagian B menyampaikan yang C meminta dukungan orang tua pada saat pembelajaran daring pada tahun ajaran baru. Jadi berupa dukungan pendampingan belajar, sekiranya orang tua bisa mendampingi anak-anaknya di rumah. Ini tidak wajib, tapi dukungan ini penting karena bisa jadi ada orang tua yang tidak bisa mendampingi karena satu dia bekerja dua-duanya atau sedang bertugas atau sedang ada kesibukan. Tapi ini penting disampaikan, mohon dukungan pendampingan. Kemudian yang kedua, menyiapkan perlengkapan daring, pembelajaran daring, laptop atau HP, paket data, email, utama Gmail, dan lain-lain. Yang keempat, pembagian kelas ini menunggu pembagian kelas untuk 7 dan 8, karena ini daftar kelasnya bisa disampaikan setelah acara kenaikan kelas ini. Karena kalau disampaikan sebelum hari Jumat, maka dianggap bocor soalnya. Menunggu surat pemberitahuan berikutnya, termasuk pengumuman lainnya. Misalnya pengumuman MPLS, pengumuman pembelajaran, dan juga jadwal-jadwal belajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu Wali kelas membuat laporan hasil pertemuan untuk dicatat di sini. Kami akan compile, lalu kalau misalnya perlu dukungan yayasan, kami akan share atau kirim ke yayasan. Jadi simpel saja Bapak Ibu laporannya, informasi wali kelas, ini apa yang disampaikan, apakah ada tanggapan dari orang tua siswa, keterangannya apa. Siapa tahu misalnya orang tua siswa mengatakan sesuatu yang kita tidak terpikirkan. Nah, ini persiapan untuk sebentar ada teman dari Jakarta. Loh, Mas Sigit, bisa sebentar saya telepon lagi, sementara rapat juga ini. Ya, terima kasih Pak Nasib. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah rapat, wali kelas mengirimkan raport PDF atau hasil scan ke siswa atau orang tua siswa melalui WA atau email. Jadi kita cegah untuk tidak berbondong-bondong mengambil hasil rapor di sekolah. Kalau misalnya itu harus perlu mendapatkan rapor asli, nanti Bapak Ibu Wali kelas bisa mengatur bagaimana mekanismenya. Jadi untuk di tahap awal pada hari Jumat itu bisa diberikan secara daring dengan mengirim lewat WA. File PDF itu Bapak Ibu sekalian akan disiapkan per anak. Jadi per anak per file, jadi tidak bergabung. Nanti akan diedit mungkin nomor 1 sesuai dengan absensinya, bisa lebih mudah mencarinya atau berdasarkan nama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan besok, karena ini juga diminta update-nya oleh Dirskum bagaimana teknis penyampaian laporan hasil pendidikan, hasil pembelajaran di akhir tahun, yaitu kenaikan kelas dan pembagian rapor. Jadi saya sudah laporkan, salah satu mekanismenya adalah online untuk dalam jaringan, ini juga didukung karena saat ini kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka, sehingga laporan ini mungkin juga akan dilaporkan ke atasan Dirskum bahwa proses pembagian rapor kenaikan kelas seperti ini. Nah, kalau ada teman-teman wali kelas kesulitan, nanti kelas 7 dibantu oleh Pak Polis, saya mohon bantuannya, bisa jadi dibantu oleh teman-teman wali kelas 9, kemudian di kelas 8 bisa dibantu oleh Pak Max atau Pak Rahman. Jadi bebas sebetulnya minta bantuannya, siapa yang bisa dihubungi silahkan. Untuk poin nomor 1, membuat room
ini sudah dilatihkan ini. Tinggal mungkin beberapa teman yang masih belum lancar, silahkan nanti bertanya ke kami, ke teman-teman yang terkait dengan diklat kemarin atau yang sudah mahir. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Untuk persiapan, bertahap dulu untuk persiapan penerimaan rapor di hari Jumat. Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanggapi silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya, mantap. Ya. Sekali lagi teman-teman yang belum inisial di bagian depannya, supaya bisa di-scan paling lambat besok, siapa tahu sebentar jalan-jalan ke sekolah. Gitu. Kemudian untuk acara kedua, ini penyampaian informasi tentang MPLS. Nanti terakhir saya akan sampaikan juga ada beberapa hal. Atau langsung saja ya, nanti terakhir lain-lain. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi kami rapat dengan yayasan. Pertama, kita sudah diarahkan setelah diskusi, diputuskan untuk menggunakan Google Classroom pada proses pembelajaran ke depan. Itu standar yang digunakan di Sekum. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang lain? Itu tidak dibatasi. Tetapi secara formal digunakan adalah Google Classroom. Nah, ini nanti akan dikembangkan lagi, akan dibuatkan rumahnya oleh tim, oleh tim, sehingga rumah ini nanti kita perlu isi apa saja yang akan disampaikan, akan dibuat pada rumah itu. Misalnya ada kamar-kamar dan sebagainya, termasuk kebutuhan sarana prasarana dalam rangka mendukung proses pembelajaran daring tadi. Nah, saat ini sedang berproses, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, pembelian tablet ini juga tadi dikonfirmasi bagaimana penggunaan ini dan di-challenge apakah yakin penggunaan tablet itu nantinya bisa memperlancar proses pembelajaran. Itu menjadi challenge dari yayasan. Yang kedua, sedang ditanyakan apakah unit lain juga memerlukan seperti itu. Yang berikutnya, apakah ada data-data atau perlengkapan lain yang dibutuhkan? Tapi saya tadi tidak menyebut bahwa misalnya headset ini sedang diproses oleh Pak Yudi menggunakan dana BOS. Nanti Pak Yudi memberikan informasi sudah sampai di mana proses pembeliannya. Kemudian yang berikutnya tentu yang paling penting juga adalah paket data. Ini sesuai dengan informasi sebelumnya akan diberikan per HU itu 150.000. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan seksama itu memanfaatkan paket data yang ada. Kemudian kalau sesekali Bapak Ibu mau ke sekolah menggunakan jaringan internet di sekolah itu juga cukup bagus, dan ini juga bisa dicegah diminimalis dampak-dampak paparan COVID dengan menjaga jarak, atau juga masing-masing kelas bisa aman di sana Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengenai sarana yang lain Bapak Ibu sekalian, secara umum fasilitas laptop itu sudah siap semua oleh teman-teman. Tentu ada saja yang lancar, yang normal, yang mungkin tersendat-sendat. Nah, tersendat-sendat ini secara perlahan-lahan kita akan atasi dengan saya sudah diskusi dengan Pak Yudi, sekiranya ada yang mau pinjam untuk proses pembelajaran kelancaran, tentu dicek dulu laptopnya. Apakah laptopnya itu nanti ditukar, sehingga bagaimana, atau yang dua-duanya bisa digunakan. Nanti kita screening lagi, tentu harus dicatat dari sisi peminjaman untuk memudahkan bagian
manajemen untuk telusurnya. Misalnya ini barang ini kemana. Itu. Nah, jadi kita maksimalkan fasilitas sekolah yang ada. Jadi kalau ada yang kebetulan laptopnya kurang bagus, kurang lancar, saya mohon maaf, nanti pelan-pelan kita akan perbaiki. Contoh soundnya, ini ada ahli di antara kita ini, sudah bertambah ahlinya. Pak Fadli sudah berhasil memperbaiki laptopnya Ibu Asyani yang sudah lancar. Nah, mengenai headset, tadi ada yang bertanya lagi, jadi mohon bersabar karena OTW rupanya itu headset. Nanti bisa kita bertanya di grup kepada Pak Edi. Nah, pembagian raport asli kepada orang tua siswa, ini ada pertanyaan. Kalau Bapak Ibu bisa melayani dengan ketentuan, ya bisa langsung diserahkan supaya tidak ada hutang lagi di wali kelas. Itu bisa dilakukan, tetapi dengan sekali lagi dengan protokol yang cukup ketat. Yang sampai orang tua nanti ada yang komplain. Jadi kalau ada orang tua yang siap datang mengambil raport aslinya, mohon wali kelas memfasilitasinya dengan janjian apakah hari Senin tanggal 29, 30, tetapi bisa saja dibatasi waktunya dengan mengklaster, mengelompokkan misalnya jam sekian sampai jam sekian anaknya ini, itu dengan jadi mohon tidak disepelekan Bapak Ibu sekalian pertemuan-pertemuan dengan pihak orang tua atau siswa demi kesehatan kita bersama, kesehatan Bapak Ibu bersama keluarga, kesehatan siswa dengan orang tua. Jadi kalau misalnya toh harus disampaikan yang asli agar mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, anak-anak juga cuci tangan, kalau bisa tidak salaman selama pertemuan itu. Nah, pada saat Bapak Ibu jadi mengenai sarung tangan juga, kaos tangan standar kesehatan itu ada di sekolah, silakan Bapak Ibu ambil pada saat kita melakukan proses misalnya pegang dokumen, harus tanda tangan serah terima, pulpennya bagaimana dan sebagainya. Jadi sarung tangan itu bisa Bapak Ibu gunakan. Sarung tangan versi UKS. Tadi juga saya sempat ambil di ruangannya, di ruang Wakasek. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari teman-teman guru BP, khususnya kelas 7-8, sekiranya ada dokumen yang harus diserahkan ke orang tua, bisa dilampirkan di wali kelas, di print lalu dilampirkan ke wali kelas agar orang tua bisa mengikuti atau melihat perkembangan perilaku psikologis anak selama 1 tahun terakhir. Terima kasih atas semuanya, Bapak Ibu semuanya, guru mapel, guru wali kelas, guru BPBK, admin, yang telah melaksanakan tugas dengan semaksimal. Demikian, selanjutnya nanti setelah MPLS baru kita ada lain-lain. Selanjutnya saya persilakan Ibu Pak Ustaz Ibnu dan Ibu Hasriani untuk menyampaikan persiapan MPLS. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Dharma. Terima kasih Pak Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak semuanya. Siang hari ini semua. Selamat siang Pak Ustaz. Ya, makasih. Bapak Ibu, 2 hari kemarin, hari Selasa, kemarin, alhamdulillah tim atau panitia MPLS sudah melaksanakan rapat kepanitiaan untuk membahas persiapan untuk kegiatan MPLS kita yang insya Allah walaupun dalam kondisi COVID ini tetap akan dilaksanakan secara online. Adapun waktunya kemarin kita sudah bicarakan dan sepakati, insya Allah tanggal 1 sampai 3 itu ada pra MPLS, bertepatan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian tanggal 6 sampai 8 itu ada MPLS-nya.
bertepatan Senin sampai Rabu, dan Kamis Jumatnya rencananya kita akan adakan pelatihan dan praktek khusus terkait dengan persiapan pembelajaran daring. Jika ya, ada Bapak Ibu guru, wali kelas, atau guru mata pelajaran yang masih membutuhkan itu, disampaikan kepada siswa perwaliannya. Insya Allah akan bekerjasama dengan tim IT, masing-masing tingkatan itu sudah ditentukan. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia MPLS, Ibu Hasriani Nur, dan Sekretaris Pak Ridwan, dan juga nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman panitia jika ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan. Dan untuk selanjutnya kepada Bu Hasri dan panitia Pak Ridwan, saya persilakan untuk menyampaikan sosialisasi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ibnu dan juga Pak Dharma atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berdasarkan rapat koordinasi yang telah kami lakukan bersama manajemen dan juga koordinator masing-masing seksi, maka ada beberapa hal yang kami perlu revisi ya, dan saya akan tampilkan sekarang, terutama mengenai susunan kepanitiaan dan juga rundown kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, untuk susunan kepanitiaan saya akan kembali men-share berhubung seksi konsumsi ditiadakan, jadi sebagian besar personil dari seksi tersebut saya input atau saya alihkan ke seksi-seksi yang lain. Jadi untuk seksi acara ada tambahan Ibu Ciriati Bahagia Ranu dan Ibu Ira. Kemudian untuk seksi perlengkapan ada Bu Suryani. Seksi dokumentasi ada Bu Nini Andriani yang bergabung. Dan untuk tim teknisi ada tambahan ya, mohon bantuan Pak Komang untuk membantu bagian ini. Kemudian untuk job desk-nya sudah saya spesifikkan per masing-masing seksi, mulai dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, pemateri, seksi perlengkapan, dokumentasi, dan tim IT atau teknisi ya. Nanti akan saya share melalui WA ataupun drive bersama, drive SMP New Normal. Akan saya share di situ, supaya kita bisa baca dengan teliti apa-apa saja yang menjadi job desk masing-masing. Kemudian untuk rundown kegiatannya, nah, jadi sebenarnya bahwa kegiatan MPLS ini akan dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Juli dengan dibagi menjadi 3 tahapan. Tanggal 1 sampai 3 Juli itu adalah pra MPLS, kemudian 6 sampai 8 Juli itu ada masuk kegiatan inti atau MPLS-nya, dan setelahnya 9 sampai 10 Juli itu ada pasca MPLS. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat langkah-langkahnya dengan bantuan dari Pak Fadli Herman selaku koordinator seksi acara. Jadi untuk hari Rabu itu pada pukul 8.30 sampai pukul 12 rencana akan diadakan perkenalan dan konsolidasi wali kelas dengan peserta didik. Jadi wali kelas harus memastikan bahwa semua siswa itu sudah bergabung dalam grup WA kelas ya. Kenapa harus memastikan? Supaya untuk komunikasi atau misalnya mengundang mereka lewat jalur Google Meet itu sangat mudah sekali kalau mereka semua sudah tergabung dalam satu grup ya. Lalu mengundang anak perwaliannya untuk mengikuti Google Meet, memperkenalkan diri, begitu pula dengan anak perwaliannya, dan yang paling utama adalah melakukan identifikasi perangkat yang digunakan oleh anak perwaliannya selama daring. Kemudian keesokan harinya, wali kelas memastikan semua peserta didik itu sudah paham dan sudah tahu cara join untuk Google Classroom dan juga Google Meet. Nah, jadi yang paling pertama adalah tentu saja sama seperti di hari sebelumnya bahwa mengundang lewat jalur
Google Meet, kemudian melakukan identifikasi siapa-siapa saja siswa yang sudah mahir atau yang masih kesulitan. Lalu jika ada waktu yang tersisa, diharapkan wali kelas bisa membentuk grup paguyuban. Jadi tujuannya untuk memudahkan komunikasi dan membentuk bonding dengan para orang tua anak perwalian. Kemudian hari Jumat masih di pra MPLS. Di sini pukulnya 8.30 sampai setengah 11 saja ya, karena berhubung hari Jumat Bapak Ibu, jadi harinya singkat. Di sini nanti saya selaku koordinator akan menyampaikan persiapan apa saja yang dibutuhkan. Jadi rencananya saya akan men-share video yang berisikan tata tertib, kemudian dokumen atau pelatihan apa saja yang diperlukan oleh peserta didik saat kegiatan MPLS. Lalu ya, itu sudah saya deskripsikan. Nah, kemudian untuk kegiatan MPLS-nya, ini yang paling utama ya, karena diawali dengan seremonial pada hari Senin. Jadi di situ yang akan berperan serta adalah seksi acara, tim teknisi, dan juga tentu saja semua pegawai SMP YPS. Jadi yang pertama adalah proses penyambutan kepada peserta didik kelas 7 ya. Jadi rencananya itu seluruh peserta didik kelas 7, mulai 7A sampai dengan 7F akan bergabung dalam sebuah room. Begitu pula dengan semua Bapak Ibu, ya, tidak terkecuali Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 8 dan 9 itu masih ikut serta dulu untuk prosesi penyambutan ini. Diawali dengan pembukaan oleh MC, dalam hal ini Bu Devi, kemudian sambutan kepala sekolah, diawali dengan doa bersama dulu oleh Pak Ustaz Ibnu, kemudian ada pengenalan pegawai SMP YPS melalui slideshow, dan penutup. Nah, durasinya itu diperkirakan 30 sampai 45 menit. Untuk undangan saya dengan Pak Fadlis berkoordinasi memohon bantuan Pak Holis, kemudian open and control room itu Pak Rahman ya. Jadi intinya semua pegawai ikut serta dan terlibat di sini. Nanti setelah seremonial ini selesai, maka wali kelas 7 dan wali kelas 8 serta wali kelas 9 membentuk room tersendiri ya, dan mengundang anak perwaliannya, lalu melakukan absensi dan memberikan materi yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan, baik itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah ataupun mengenai organisasi yang ada, dan tentu saja Bapak dan Ibu wali kelas untuk mengecek kehadiran siswanya melalui Google Form. Oke, kita lanjut ya, itu untuk hari Senin, kemudian 30 menit jeda sejenak pada pukul 10 sampai 10.30, lalu dilanjutkan pemberian materi mengenai PHBS ya. Jadi langkah-langkahnya itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi intinya mengundang kembali, kemudian mengecek keadaan siswa dan mempresentasikan. Selasa juga sama ya. Ini materinya sudah disiapkan oleh Pak Haji Kamal, sudah ada di Google Drive. Terima kasih Pak Haji. Di situ wali kelas mengundang lewat link, lalu ngecek kehadiran, presentasi materi. Ini sama ya. Siangnya itu materi literasi, lalu hari Rabu juga seperti itu, materinya tentang SCM dan etika berkomunikasi. Ya, jadi itu untuk kegiatan yang kita lakukan selama MPLS. Untuk paskanya hari Kamis ya, pukul 8.30 sampai 12. Jadi di sini lebih kepada bagaimana mematangkan para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Jadi intinya nanti ada video tutorial yang akan disiapkan oleh tim teknisi. Jadi video tutorial ini dipertontonkan kepada anak-anak ya, bagaimana caranya untuk login, pengenalan fitur, setting user dan profil, bagaimana mengupload tugas dan sebagainya. Nanti kalau misalnya peserta didiknya sudah nonton, maka bisa dilakukan simulasi ya Bapak Ibu. Nah, kalau pun misalnya Bapak Ibu wali kelas mengalami kendala, jadi bisa konsultasi, ada konsultan IT kita, kelas 7 itu ada Pak Taslim, Pak Holis, dan Pak Rahman. Lalu kelas 8 ada Pak Komang, dan untuk kelas 9 ada Pak Max ya. Jadi Kamis dan Jumat ini sama ya, kegiatannya akan kita laksanakan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian
Untuk progresnya, terima kasih kepada Pak Yusman yang sudah menyelesaikan desain latar spanduk untuk MPLS 2020. Jadi rencananya spanduk itu akan dicetak oleh penerbit Erlangga ya, jadi free. Sudah saya serahkan kepada Pak Haji Kamal, dan juga saya sudah serahkan desain latar MPLS ke Pak Yudi untuk segera dicetak ya, dipercetakannya. Itu ini IT sudah, jadi video tutorialnya akan disiapkan oleh IT, dan materi-materialnya itu akan disiapkan oleh seksi acara bekerjasama dengan Pak Darmatika, Pak Haji Kamal, dan juga Pak Ustaz Ibnu yang berkaitan dengan SCM. Oke, sebelum saya lupa, jadi untuk dokumentasi nanti kami harapkan bantuan dari Bu Tami ya, dan Pak Jeffrey serta Bu Nini masing-masing mengambil pertingkatan. Jadi Bu Tami itu di kelas 7, Pak Jeff di kelas 9, dan Bu Nini di kelas 8. Jadi mohon kesediaannya wali kelas ketika misalnya bapak-bapak dan ibu dari seksi dokumentasi ingin ikut serta dalam urun tersebut, tolong dipersilahkan karena mereka bertugas untuk screenshot picture atau profil yang ditampilkan oleh Bapak dan Ibu serta anak-anak perwaliannya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Silakan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ustaz Ibnu atau Pak Ridwan. Adakah yang ingin ditambahkan? Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Hasri dan tim panitia MPLS. Bapak Ibu sudah sangat jelas. Mungkin saya garis bawahi lagi terkait dengan kegiatan Kamis Jumat tanggal 9 10 pasca MPLS. Jadi kalau bisa nanti Bu Hasri ini video tutorial masuk dan bergabung ke Google Classroom. Jika sekiranya bisa diserahkan ke setiap wali kelas sebelum tanggal 1, karena diharapkan pra MPLS itu siswa perwalian kita juga sudah disampaikan cara-cara bagaimana bergabung ke Google Classroom supaya jadi tanggal 1-nya, tanggal 1, tanggal 2 wali kelas berupaya maksimal ya, dan institusi kemudian sudah bisa Google, sehingga video tutorial ini yang kita butuhkan wali kelas ya. Adapun tanggal 9 nanti sebenarnya ini lebih ke pemantapannya. Jadi ketika pra MPLS kemudian MPLS ini masih ada mungkin hal-hal yang perlu kita benahi terkait dengan persiapan pembelajaran daring. Maka mungkin masih ada kendala teknis lapangan, maka Kamis Jumat inilah yang akan kita gunakan untuk mempermantap itu. Sehingga hari Senin ketika on belajar, ini kita harapkan tidak ada lagi kendala teknis pada saat anak-anak akan bergabung ke Google Classroom, mengupload tugas, kemudian mengumpulkan tugas, dan seterusnya. Gitu mungkin Bu. Oh iya Bu Hasri dan teman-teman juga, mungkin bisa juga dibuatkan proposal Bu. Siapa tahu bisa dapat dana tambahan untuk pembelian pulsa selama MPLS setiap guru. Nah, kita harapkan mungkin ada tambahan pembelian paket karena kita yakin bahwa kegiatan kita pada saat MPLS ini sangat banyak online-nya, baik wali kelas mungkin maupun guru-guru mata pelajaran dalam memberikan materi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman panitia, Pak Ridwan dan panitia yang lain, tambahan sebelum kita minta tanggapan dari teman-teman yang lain, siapa tahu masih ada tambahan atau hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Saya sedikit saja, Ustaz. Oh iya, Pak Ridwan. Yang pertama tentang pembuatan materi kemarin itu yang belum dipertanyakan tentang materi kesiswaan yang terkait dengan eskul, Ustaz. Sepertinya Ustaz yang bertanggung jawab untuk ini kayaknya. Oh yang iya. Setelah pembukaan, kalau kemarin kan hanya SCM terus yang disebutkan. Sementara iya, untuk eskul dan sebagainya kelihatannya dari kesiswaan harus dari Pak Ustaz harus siapkan. Kemudian yang kedua,
tentang itu Ustaz, saya kira ada pembuatan nama-nama siswa, akun siswa yang kemudian dikerja oleh tim IT-nya Sekum. Nah itu kayaknya itu yang perlu segera juga kita tahu seperti apa, karena itu yang akan kita gunakan kalau tidak salah ya. Ataukah Iya, menggunakan sekolah saja secara manual, itu yang saya belum paham juga. Karena untuk masuk, kalau untuk guru-guru masuk memasukkan siswa dan sebagainya itu perlu data-data itu gitu. Saya kira itu iya. sementara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Yang pertama terkait dengan materi dari kesiswaan, ya selain dari apa namanya SDM, aturan SDM dan aturan pembelajaran online, karena di SDM Bapak Ibu sekedar informasi juga bahwa kemarin kita sudah share ke grup pasal tambahan terkait dengan uh, tata tertib pembelajaran online. Jadi di SDM kita akan tambahkan pasal itu, dan ini berlaku bukan hanya pada masa COVID, tetapi boleh jadi pada masa normal nanti kita butuh pembelajaran daring, online, dan harapkan itu tetap bisa diterapkan pada saat kegiatan berlangsung. Selain itu terkait dengan ekskur, kemudian kegiatan kesiswaan lainnya, OSIS dan seterusnya, insya Allah akan disiapkan. Yang kedua terkait dengan akun Pak Dharma, ya kayaknya perlu juga kita dapatkan informasi hari ini terkait dengan update akun siswa. Apakah siswa itu menggunakan akun lama mereka masing-masing dengan mengganti nama akun seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Max atau Pak Rahman waktu itu, sehingga siswa harus diajarkan bagaimana mengganti nama akun, nama samaran menjadi nama benar, nama sesuai dengan absen, ataukah mau dibuatkan akun yang baru dengan akun SMP YPS atau YPS gitu. Karena kita harapkan kalau memang ini dilakukan, semua akun YPS, SMP YPS, maka mungkin pada saat pra MPLS itulah siswa membuat itu dan dipastikan oleh wali kelas bahwa siswa perwaliannya sudah memiliki akun. Itu mungkin Pak Dharma ya, siapa tahu bisa diupdate terkait dengan akun siswa. Ya, begini, untuk akun siswa bertuliskan YPS ini belum bisa, karena masih harus dimaksimalkan lagi, belum ada dari yayasan. Kemudian tidak apa-apa menggunakan akun siswa, tapi ditekankan ke siswa agar menggunakan nama yang sebenarnya. Ya, itu juga bagian dari pembelajaran bagi siswa untuk. Kemudian yang kedua tentang pulsa, Pak Ustaz ya. Saya kira itu adalah bagian juga dari pembelajaran, ya, pembelajaran, sehingga pulsa yang bisa diberikan adalah pulsa HO yang selama ini sudah seperti itu. Tidak ada tambahan lain lagi, Pak. Oh, tidak tambahan lain lagi ya. Oh ya. Kira sama dengan PPDB, Pak. Oke, Pak Dharma. Terima kasih banyak informasinya. Mohon dipahami juga, MPLS kan tidak ada pembelajaran, Pak ya. Iya, Pak Dharma. Terima kasih Pak Dharma informasinya. Jadi untuk akun siswa, mereka tetap memakai akun Gmail ya, yang mereka miliki dengan catatan mereka harus mengganti akun nama benarnya sesuai dengan nama absen. Kemudian ini sudah ada aturannya Pak Dharma, seperti yang disampaikan di aturan MPLS bahwa setiap siswa itu harus memakai nama yang benar sesuai nama absen. Kemudian mengupload foto setengah badan ya, seragam putih biru ya Bu Hasri ya. Iya betul Pak Ustaz ya, dengan latar biru. Latar biru, pakai baju warna putih. Kemudian hal lain dan Bapak dasi. Ibu, ya dan dasi lengkap. Kemarin kita sudah sampaikan juga dalam rapat kesiswaan bahwa dalam kegiatan MPLS ini, bahkan mungkin di pembelajaran daring semuanya, ini teman-teman itu dari kesiswaan sangat mendukung jika siswa ini memakai seragam sekolah sesuai dengan
aturan SCM sehari-hari. Apa tujuannya ini? Saya kemarin sempat sampaikan, tentunya ini akan menimbulkan pro dan kontra, jangan hanya di orang tua, tapi mungkin juga di teman-teman guru. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa salah satu kenapa alasannya ini anak-anak kita diminta untuk menggunakan seragam, ini mungkin pertama pembelajaran kedisiplinan kepada anak, supaya sebelum belajar mereka itu sudah harus mandi, bersih, penerapan PHBS di rumah, terutama pada masa pandemi ini, itu tetap berjalan. Yang kedua, secara psikologis, anak ketika memakai seragam sekolah, secara psikologis sudah siap untuk belajar. Ya, siap untuk belajar. Sehingga diharapkan dia bisa maksimal. Yang ketiga itu ada ininya bahwa siswa selain menggunakan seragam, dianjurkan punya ruangan khusus di rumah masing-masing yang aman, nyaman, kemudian tidak bising, sehingga selama pembelajaran mereka tetap berada di tempat itu, karena jangan sampai mereka belajar sambil baring-baring gitu kan, tidak lama kemudian tertidur. Sehingga guru kemarin di tata tertib itu kita sampaikan bahwa sesekali Bapak Ibu guru yang sedang mengajar itu bisa menyuruh mereka untuk mengaktifkan kameranya ya pada saat pembelajaran. Ini untuk mengontrol anak-anak pada saat pembelajaran. Itu mungkin sekedar tambahan informasi pada saat MPLS. Nanti mungkin aturannya bisa lagi di-share ke teman-teman. Kemarin di grup dinas sudah di-share, karena kita mohon siapa tahu ada tanggapan dari Bapak Ibu. Bisa mungkin di-scroll lagi ke atas. Aturan tambahan di SCM itu, pasal tambahan. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan terkait dengan pembelajaran daring. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau ada tambahan lagi atau pertanyaan terkait dengan kegiatan MPLS, silakan. Ya. Sebenarnya intrik MPLS sebenarnya kita fokus ke bagaimana seperti yang sampaikan Pak Max kemarin, bagaimana supaya siswa ini siap untuk mengikuti pembelajaran daring gitu. Ya, itu intinya MPLS. Ya, makanya dari kurikulum itu Pak Haji Kamal sudah menyiapkan, bahkan sudah di-share juga tadi di grup dinas, bagaimana tutorial untuk bergabung dan seterusnya, tuntunan untuk bergabung ke classroom. Ini diharapkan pada pra-MPLS, MPLS, dan pasca MPLS, semua itu bisa dimatangkan. Terima kasih. Teman-teman panitia, jika ada yang mau ditambahkan mungkin bisa, silakan. Ya, Ustaz, sedikit. Ya, silakan Pak Ridwan. Ya, masih terkait dengan peraturan itu, saya lihat juga Pak Kamal men-share tentang peraturan untuk masuk daring itu. Saya kira itu perlu dicombine dulu, kemudian di floor ditetapkan mana yang dipakai gitu, karena saya lihat ada beberapa hal yang perlu dikombinasikan antara yang dibuat oleh kurikulum kemarin Pak Haji Kamal dengan apa yang sudah kita rumuskan kemarin, sehingga ketika nanti hasil di siswa di MPLS itu satu suara gitu, tidak beda-beda. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Insyaallah mungkin dari kesiswaan nanti dengan kurikulum bisa koordinasi lagi, mana yang harus dilebur, mana yang digabungkan, mana yang diinikan, sehingga sampai ke siswa sudah fix semuanya. Makasih Pak Ridwan sudah mengingatkan, sudah sempat dijapri juga WA pribadi. Bapak Ibu, masih ada? Pembagian tugas tadi tim teknisi sudah ya, Bu Hasri ya. Kelas 7 itu Pak Kholis dan 3 orang. Kelas 8 Pak Komang kalau nggak salah. Iya, untuk konsultan IT-nya itu sudah dibagi tadi Pak Ustaz. Kemudian untuk pemakaian seragam, apakah pada saat mereka pra-MPLS berarti peserta didik itu sudah memakai seragam ya? Iya. Iya. Jadi untuk kelas 8 dan kelas 9 itu memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian untuk peserta didik kelas 7
itu memakai seragam putih biru. Ya. Gitu ya Pak Ustaz. Tetapi tentu saja bahwa mereka itu perlu toleransi juga. Kalau misalnya ternyata seragam putih birunya itu belum ada, jadi saya kira untuk peserta di kelas 7 itu perlu diberikan kelonggaran untuk masalah pakaian. Iya. Mungkin bisa pakai baju SD-nya Ibu. Kenapa Pak Ridwan? Yang kelas 7, kalau belum ada baju SMP kan baju SD-nya juga putih. Ya, betul. Jadi tidak masalah kalau misalnya dia pakai baju putih SD-nya dulu, nggak masalah saya rasa. Cuma mungkin perlu diatur hari pertama baju seragam putih semua saja pakai selama 3 hari ya. Gimana? Sama dengan kelas 9, kelas 8-9. Itu mungkin harus ada deskripsi tentang penggunaan baju di hari ini apa, meskipun sudah ada di SDM tetapi perlu diingatkan gitu, khususnya kelas 8-9. Selama liburan pasti mereka perlu kan, ada yang tertukar nanti dan sebagainya. Saya kira itu sama. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi kelas 89 sesuai dengan aturan berpakaian menurut aturan sekolah SDM. Kemudian untuk kelas 7 memakai putih biru saja. Karena boleh jadi kotak-kotaknya belum ada, kemudian kaos sekolah juga belum ada, boleh jadi. Sehingga bagi yang belum punya putih biru, kan paling atasnya yang kelihatan gitu ya. Maka mereka memakai seragam SD-nya, ya intinya pakai seragamnya. Ya, seperti. Terima kasih Pak Ridwan. Monitor nggak tahu. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Oh iya, Pak Kholis, Bu Hasri, mohon kirimkan segera action plan-nya supaya bisa dipelajari lebih awal. Oh ya, action plan yang berkaitan dengan MPLS nanti akan setelah saya revisi mengenai job desk-nya Pamang akan saya kirim ke Google Drive. Nanti bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Kalaupun misalnya juga mau datang di WA, saya PDF-kan dulu baru saya kirim ke WA Dinas. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Hasri. Bapak Ibu yang lain mungkin dari IT. Silakan. Atas dulu. Pak Mas, silakan dulu. Yang mana duluan ini? Pak Taslim dulu. Karena Pak Max sudah mute mic-nya. Silakan Pak Taslim. Baik. Terima kasih kesempatannya, Pak Ustaz. Tadi saya mungkin kalau bisa mengusulkan untuk materi yang IT itu bisa dipecah dua. Jadi yang pra MPLS itu kita kasih materinya tentang bagaimana join di classroom. Jadi bagi dua. Yang hari Kamis Jumat itu kita fokus ke bagaimana dalam proses pembelajarannya. Kalau untuk materi yang awal itu saya sudah buat tapi masih kerangkanya, saya sudah susun materinya, cuma dalam bentuk video belum. Agak repot juga saya lihat kalau dalam bentuk video ini pribadi saya menilai. Jadi saya mungkin dalam bentuk PDF nanti Bapak Ibu guru bisa bagaimana ya membimbing anak-anak menggunakan rangkaian tata cara itu di PDF itu atau dalam PowerPoint misalnya nanti saya buatnya. Jelas kerangkanya sudah jadi sampai mereka bisa mengatur profil mereka di classroom itu saya sudah buat sampai di situ. Untuk pembelajarannya nanti sementara saya susun saran saya gitu tadi kalau bisa karena sudah sejak awal itu mereka akan berurusan dengan kelas 1, jadi seharusnya kita berikan materi itu di awal sebelum hari Senin. Ini saran saja kita pecah dua materinya. Pra MPLS itu adalah materi bagaimana mereka bergabung di classroom sampai mengatur profil mereka. Nanti materi hari Kamis kita fokus nih ke bagaimana mereka menyelesaikan tugas dan lain-lain di hari Kamis Jumat itu. Karena kalau satu waktu itu kayaknya
agak mepet juga waktunya. Iya. Terima kasih Pak Taslim, masukan yang sangat bagus dan kayaknya ini yang kita harapkan semuanya, bahwa di pra MPLS itu ya minimal siswa bisa join dulu di Google Classroom gitu ya, sudah bisa mengganti nama lengkapnya dan seterusnya. Adapun untuk bagaimana mengupload tugas dan seterusnya itu kita akan ini kan di tanggal 9-10-nya. Terima kasih masukannya Pak Taslim. Sepertinya seperti itu ya Bu Hasri ya. Iya Pak Ustaz, lebih bagus seperti itu saya rasa. Yang penting kalau misalnya mau dialihkan ke pra-MPLS, berarti tim IT sudah harus bisa menyediakan apakah itu dalam bentuk PDF seperti yang dikatakan oleh Pak Taslim ataupun dalam bentuk video tutorial supaya memudahkan anak-anak. Karena kan biasa anak-anak itu lebih mudah paham kalau misalnya ada yang dilihat atau yang cara visualisasi seperti itu. Iya. Jadi mungkin Pak Taslim bisa minta tolong untuk WA ke saya supaya saya bisa segera mengubahnya ke action plan. Jadi untuk PMPLS apa saja yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak, kemudian Kamis Jumat depannya itu apa saja. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Ya, silakan Pak Taslim. Ada? Ya, tadi Pak Taslim sudah siapkan Bu Hasri. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditinggal di ini kayaknya itu. Dipoles-poles lagi sedikit. Oke, iya Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada gambarnya Bu. Jadi setiap tahap itu saya usahakan ada gambarnya. Mudah-mudahan gambarnya sesuai dengan apa yang muncul di layarnya anak-anak. Kalau sesuaikan nanti bisa dibantu di dinding. Siap. Oleh koordinator tim IT di masing-masing tingkatannya, terutama kelas 7. Ya, terutama kelas 7. Baik, Pak Taslim, makasih. Pak Max, siapa tahu ada masukan Pak terkait dengan IT. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, moga-moga semua sehat. Baik, tambahan saja. Pelaksanaannya kapan? Kalau saya kemarin belum lihat dengan bagus, saya lupa lagi. Iya. Pra MPLS itu tanggal 1 sampai 3 Pak Max. Oke. Baik, sebelum pra MPLS Bapak dan Ibu, saran saja sih, barangkali kita atau Bapak dan Ibu yang akan melakukan itu kan diharapkan sudah tahu wali kelas anak-anak wali, kapan gladi resik. Saya hanya menyampaikan kapan gladi resiknya Bapak dan Ibu masing-masing terhadap anak-anak walinya. Terus kapan gladi resiknya, sehingga nanti sebelum pra MPLS atau kegiatan yang penting itu sudah bisa simultan, artinya berjalan dengan baik. Jadi pertama apa yang dilakukan di gladi kotor, minimal Bapak dan Ibu sudah tahu, join, ajak mereka bahwa join, oke, kita meeting, saya lihat gimana, 5 menit, 10 menit, nah 1 hari itu selesai, oke. Mungkin kapan lagi janjian, gladi resiknya, seperti itu. Jadi di situ kita dapat gambaran, ya, nanti dapat gambaran, ya. Nah, kapan ada rapat lagi, kepanitiaan atau rapat kita yang seperti ini dengan panitia panitia keseluruhannya, ya kita dengan manajemen kita akan tahu bahwa apa kekurangan dan kelebihannya, apa yang harus kita persiapkan, karena dari hasil gladi resik dan gladi kotor dan gladi resik itu minimal 2 kali kita sudah dapat masukan gitu. Nah, itu saja sih saran tambahan. Jadi sebenarnya kalau boleh sebelum pra atau sebelum itu 2 hari atau 3 hari sebelum itu uji coba dengan perwaliannya. Demikian juga kan tujuannya untuk melihat sampai sejauh mana ketika itu berlangsung sinyal yang ada di daerah yang masing-masing, perangkat yang siswa gunakan, serta kalau belum ada akun JPS secara resmi, kita bisa memantau mereka. Oh, kamu menggunakan akun nama lain ya, tolong ganti ya, seperti itu. Seperti itu sih, Zana. Tambahan saja itu, Pak. Terima kasih Pak Max. Saya juga tadi hampir sepemikiran dengan Pak Max bahwa sebelum tanggal 1
Juli ini, bagus teman-teman wali kelas, juga guru mata pelajaran, semua guru, kita gladi kotor dulu. Karena insya Allah sih kan besok hari Jumat itu pembagian rapot dan penentuan kenaikan kelas. Kalau saya tidak salah dengar dari Pak Dharma, tanggal 29 hari Senin itu sudah ada launching perwalian dan wali kelas, siswa perwalian. Nama wali kelas dan siswa perwalian. Hari Senin mudah-mudahan setiap wali kelas sudah pegang semua siapa nama-nama siswa perwaliannya. Dan kalau memungkinkan kita bisa gladi di hari Senin dan Selasa, tanggal 29 dan 30 Juni. Begitu Pak Max ya? Ya, silakan saja tentukan kapan. Jadi sebenarnya kan bisa bersamaan itu. Bersamaan misalnya kelas 7A, siapa wali kelas 9A. Maaf, kelas 7. Siapa wali kelas 7A dengan siswa kelas 7A. Terus, semua seperti itu. Jadi bisa saja dalam waktu bersamaan wali kelas A dengan siswa 7A, 7B dengan wali kelas 7B, dan seterusnya. Jadi tidak harus bahwa kalau terserah kesepakatannya Bapak dan Ibu mau melakukan itu dengan anak perwaliannya kira-kira atau kapan, sehingga dari hasil itu kita bisa melihat evaluasi selanjutnya apa yang perlu kita lakukan. Seperti itu sih ya. Makasih Pak Max. Kayaknya Pak, siapa tahu hari Jumat ketika bagian rapot nama-nama siswa perwalian dan wali kelasnya ini sudah bisa di-share kayaknya Pak Dharma ya. Biar teman-teman bisa lebih cepat mengetahui siapa sih siswa yang ada di perwaliannya, sehingga mudah-mudahan sudah bisa mengatur ini, sudah bisa mengundang pemain kelas 8 sebelumnya, sudah bisa koordinasi sehingga Senin itu wali kelas sudah bisa simulasi dengan siswa perwaliannya. Iya, gladi kotor gitu. Pendaftaran ulang hari Senin ya Pak Dharma ya? Begini Pak Ustaz, jadi untuk kelas 7 itu kayaknya butuh waktu yang agak lama, karena setahu saya batas akhir pendaftaran ulang itu sampai tanggal 26 Juni. Jadi setelah tanggal 26 Juni, kebetulan saya sama Pak Darius diberikan kepercayaan untuk membagi siswa ke dalam rombongan kelas, ke dalam 6 rombongan kelas. Itu saja, tanggal 26 itu hari Jumat, kemudian 27-28 itu Sabtu Minggu. Jadi kami juga butuh waktu untuk membagi siswa tersebut. Belum lagi ini kan anak baru, jadi tentu saja wali kelas 7 itu butuh waktu untuk menghubungi anak tersebut atau orang tua tersebut untuk gabung di grup kelas gitu. Jadi kalau untuk kelas 8 dan 9 mungkin agak mudah karena memang sudah ada grup kelas sebelumnya. Tapi kalau untuk kelas 7 tanggal 26 itu baru batas akhir pendaftaran ulang, Pak Ustaz. Iya, itu Pak. Terus kira-kira kelasnya bisa selesai tanggal berapa itu Bu Hasri? Kalau untuk mengundang gabung ke ini kan, saya tergantung panitia PPDB juga sih Pak, soalnya kan ada beberapa yang mundurkan diri, itu kan harus dihubungi dulu yang cadangannya dan sebagainya. Tapi ya selama ini kan usahakan supaya kalau bisa sebelum tanggal 26 itu sudah selesai. Tuh. Iya. Kita harapkan ya lebih awal. Iya. Karena wali kelas bisa simulasi ketika sudah ada siswa perwalian dia pegang namanya, kemudian nomor kontaknya gitu kan, dan mengajak bergabung ke grup. Ya semoga ini bisa berjalan lancar proses daftar ulangnya dan kemudian pembagian. Iya. Tapi yang disuruhkan Pak Max itu saya kira bisa include di tanggal 1 dan 2 pra MPLS. Tanggal 1, tanggal 2. Bukan itu kayak itu item itu bisa dimasukkan. Bisa sebenarnya, bisa masuk ke sana juga 1-2 Juli. Hanya memang butuh proses, ya betul. Bisa masuk ke pra sebenarnya, kalau memungkinkan tanggal hari Seninnya
tanggal 29 lebih bagus. Maksudnya wali kelas sudah punya ancang-ancang bagaimana mengajak siswa perwalian, terutama kelas 7 ini Pak Ridwan. Kalau kelas 8-9 insya Allah mudah-mudahan tidak bisa hari tanggal 1, 2, 3 itu bisa include di sana. Yang kelas 7 karena kita belum tahu siapa siswanya, nomor kontaknya dan seterusnya. Mudah-mudahan tanggal 29, 30 itu bisa ada waktu untuk koordinasi dengan siswa perwalian. Itu yang kita maksud tadi. Kalau 9 aman itu. Ada. Ustaz, kalau kelas 7 ini sebenarnya lengkap emailnya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu sulit kalau melakukan komunikasi via email. Nomor HP juga lengkap. Jadi selesai hari Jumat tanggal 6 kita akan mudah-mudahan bisa maksimal nanti Senin Selasa itu sudah bisa kita dapatkan. Insya Allah Pak. Tanggal 29.30 Pak Dharma ya. Bisa langsung kasih juga wali kelas dengan siswa perwakilan di situ. Sehingga tanggal 1 Juli mudah-mudahan sudah bisa. Terima kasih Pak Dharma. Masih ada Bapak Ibu? Sorry about that. I didn't hear anything. Jika masih ada masukan ke panitia MPLS silakan. Jika sudah jelas, maka siapa tahu ada closing statement dari panitia. Sudah Bu Hasri, Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bu Hasri, Pak Ridwan sudah menyiapkan presentasi hari ini. Dan selanjutnya, semoga semua berjalan lancar. Saya kembalikan ke Pak Dharma untuk memimpin rapat. Terima kasih Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Masih ada makanan. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih. Sudah jelas saya kira itu persiapan LPMS. Dan nanti ketika ada hal-hal yang belum jelas, saya kira bisa kita adakan lagi pertemuan. Kemudian selanjutnya, lain-lain Bapak Ibu, apakah ada masukan informasi yang Bapak Ibu sampaikan, silakan. Itu dari Wakasek, Pak Haji Kamal, Pak Yudi, atau sempat bergabung. Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, mohon diisi. Saya kirim ulang. Saya pada. Siapa Pak Darius, silakan. Terima kasih Pak. Ini untuk persiapan pertemuan daring dengan orang tua dan anak-anak. Mungkin barangkali ada keseragaman panduan nanti supaya itu bisa dibaca seragam oleh guru atau wali kelas nanti sehingga orang tua dan siswa bisa paham secara bersama-sama Pak. Ya, itu saya dulu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, saya kirim sekarang Pak informasi yang saya sampaikan tadi. Jadi sederhananya membuat room, lalu mengundang anak-anak atau orang tua, lalu menyampaikan informasi dari wali kelas, pengalaman selama pembelajaran daring 3 bulan terakhir, dan rencana ke depan. Iya Pak, iya Pak. Ya. Saya kirim sekarang Pak dari sini. Terima kasih Pak. Silakan berikutnya Pak Ridwan. Enggak sih Pak, tadi terima kasih yang saya respon. Enggak sih Pak, tentang adsense itu tadi yang saya respon. Oh iya, oke. Silakan yang lain, mungkin Pak
Haji Kamal ada yang perlu disampaikan, silakan. Halo, Haji, ada yang ingin disampaikan, silakan. tes. Kedengaran Bapak Ibu ya? 100. Kedengarannya bagus, tapi sarungnya nggak kelihatan. Lain-lainnya saya Pak di luar dari agenda ini terkait dengan kegiatan MGMP teman-teman. Selama ini kan, ini saya bicara dalam kondisi normal. MGMP teman-teman itu dilakukan di sekolah. Kemudian seperti yang teman-teman ketahui biasanya ada snacknya per ketika melakukan kegiatan MGMP. Suaranya kok hilang ya Pak Kamal? Jaringan mungkin Bu Haji. Hilang Hilang suaranya. Hilang suaranya, nggak dengar. Kalau nyatu bagaimana Bu Haji? Aman jaringan? Nggak ada suaranya Pak Haji. Bagus sih, cuma nih Pak Kamal nggak dengar nih suaranya. Kalau buat suaranya bagus Pak Ustadz juga baru ini masuk bagus. Iya. Pak Kamal perbaiki sarungnya. Copot sarungnya jadi diperbaiki dulu. Halo, halo. Hilang Pak. Tidak ada suara, hening. Kayaknya keluar tuh, Pak Haji Kamal. Iya, Haji Kamal keluar. Hanya laptopnya. Kata Pak Kholis. Keluar beliau. Ya keluar Pak Haji Kamal pada. Silakan. Saya mengerti maksudnya tadi tentang MGMP dalam suasana normal ya. Jadi kan kita saya sampaikan begini, bukan menghalang-halangi, tapi kita laporannya adalah saat ini HO, home office. Nah, ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar reguler, itu sifatnya spesial. Jadi HO ini pun disupport dengan usaha sesuai dengan yang disepakati sebelumnya.
kemarin saya diskusi juga sama bendahara, agak kesulitan karena ini pembelajaran HU, kenapa ada snack seperti itu. Jadi sebenarnya dana ada, tapi dari pelaporannya itu yang jadi kendala. Kemudian yang berikutnya, kalau terpaksa itu harus luring, baru bisa dilakukan. Jadi kemarin kebetulan dua tim yang meminta untuk MGMP. Jadi sebaiknya kalau bisa itu MGMP dilakukan daring, Pak. Daring untuk saya sambil mengasah kemampuan berdaring juga seperti itu. Jadi itu ada kesulitan karena arahan menteri yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan memang tidak dirinci, tapi terkait dengan pembelajaran BDR, belajar dari rumah, itu kita bisa menggunakan dana BOS. Nah, tentu juga paket pulsa itu bagaimana kita melihat cukup dengan tidak cukupnya. Kalau misalnya kemarin ada analisis, kalau beli dengan harga 150 itu dapat paket 43. Kalau sehari kita melakukan pikon selama 4 jam, ya normalnya ini, maka 4 jam kali 5 kali 1 minggu itu baru 20 giga. Jadi kurang lebih lah 40 giga kita bisa habiskan dalam sehari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Silakan lanjutkan Pak Haji. Pak Kamal. Baik, suaranya Pak Haji. Ya, yang saya maksudkan Pak Dharma, karena ini kegiatan MGMP online, maka laporan yang kita berikan itu sebaiknya dalam bentuk online juga. Tidak perlu membuat teman-teman membuat laporan hard seperti selama ini. Menurut saya cukup dengan rekaman videonya itu diberikan kepada bendahara kalau dibutuhkan oleh bendahara dana BOS maksud saya. Kecuali teman-teman yang melakukan MGMP secara offline mungkin membuat laporan dalam bentuk hard. Itu poin yang saya maksudkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Maaf saya sambil makan. Baik, itu lain-lainnya. Masih ada lain-lain lagi? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang lain, saya kira pertemuan kita selesai pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah share tentang pertanyaan dari Pak Darius terkait dengan terkait dengan pedoman wali kelas. Jadi mudah-mudahan itu jelas kalau ada pertanyaan nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya, atas kehadirannya. Masih ada teman yang belum mengisi form daftar hadir, baru 29, mudah-mudahan bisa diisi. Kalau ada yang belum lihat lagi, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Siap.